Halo pemirsa Sopandi Ahmad, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai teorema sisa yang merupakan bagian dari pokok bahasan polinom. Materi ini terkait dengan nilai polinom dan pembagian polinom. Pada kedua konsep tersebut, baik nilai polinom ataupun pembagian polinom, keduanya bisa diselesaikan dengan cara Horner. Bilangan terakhir yang diperoleh dari cara Horner dalam menentukan nilai polinom merupakan nilai polinom. Sedangkan pada pembagian polinom merupakan sisa pembagian. Karena nilai polinom fx untuk x sama dengan a sama dengan fa, maka sisa pembagian fx oleh x min a juga sama dengan fa. Inilah asal dari teorema sisa, yang bunyi lengkapnya, jika fx dibagi x min a, maka sisa pembagiannya sama dengan fa. Berdasarkan teorema ini, kalau hanya untuk menentukan sisa pembagian oleh pembagi linear, cukup substitusi pembuat nol pembagi ke polinom. Contohnya, ketika menentukan sisa pembagian 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 tambah 5 oleh x tambah 1, tanpa melakukan algoritma pembagian, kita bisa memperolehnya dengan substitusi x sama dengan negatif 1 ke polinom. Sisa pembagiannya adalah 2 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5, yaitu sama dengan negatif 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 6. Konsep lainnya yang berkaitan dengan teorema sisa adalah bahwa polinom dapat dinyatakan dalam bentuk pembagi kali hasil tambah sisa. Perlu diketahui juga bahwa derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Penggunaan teorema sisa salah satunya untuk menentukan sisa pembagian polinom oleh pembagi berderajat 2 atau lebih. Tapi untuk kasus ini lebih mudah menggunakan Horner bertingkat atau Horner-Kin. Berikut contoh soal penggunaan teorema sisa yang biasanya sering muncul. Polinom fx dibagi x kurang 2 bersisa 5, sedangkan jika fx dibagi x kurang 3 bersisa 7. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Pembagi pada soal ini berderajat 2, berarti sisanya pastilah berderajat 1 yang diperoleh dari derajat pembagi dikurang 1. Sisa pembagian berderajat 1 kita tuliskan secara umum sebagai AX ditambah B. Nah, tugas kita adalah menentukan nilai A dan B. Untuk menentukannya, kita memerlukan beberapa proses. Ingat bahwa polinom dapat ditulis dalam bentuk pembagi kali hasil tambah sisa. Berdasarkan soal, berarti fx dapat ditulis sebagai x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 kali hasil tambah sisa. Karena sisanya sudah kita misalkan sebagai ax tambah b, berarti bentuknya menjadi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 kali hasil ditambah ax tambah b. Jika pembagi kita faktorkan, akan diperoleh bentuk fx sama dengan x dikurang 2 dikali x kurang 3 kali hasil tambah ax tambah b. Perhatikan bahwa faktor-faktor dari pembagi muncul pada soal. Dan memang pada umumnya soal teorema sisa seperti ini, walaupun tidak selalu seperti ini. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada bentuk terakhir ini, kita substitusi x dengan 2 dan 3. Alasannya karena 2 dan 3 merupakan pembuat nol pembagi. Jika pembagi dibuat 0, maka ruas kanan tinggallah sisa. Alasan lainnya karena F2 dan F3 nilainya dapat diperoleh dengan teorema sisa. Berdasarkan teorema sisa, polinom fx jika dibagi x kurang 2 maka sisanya adalah F2. Pada soal, diketahui bahwa
sisanya adalah 5. Berarti F2 sama dengan 5. Begitu juga jika Fx dibagi dengan X kurang 3 berdasarkan teorema sisa dan dari yang diketahui di soal diperoleh F3 sama dengan 7. Kita lanjutkan proses berikutnya. Substitusi X dengan 2 pada bentuk Fx sama dengan X kurang 2 dikali X kurang 3 kali hasil ditambah AX tambah B. Maka kita akan memperoleh F2 sama dengan 2 kurang 2 dikali 2 kurang 3 kali hasil ditambah 2A tambah B. Nilai F2 dari proses sebelumnya adalah 5. Dengan demikian, kita peroleh 5 sama dengan 0 ditambah 2A tambah B. Bilangan 0 pada suku pertama ruas kanan merupakan akibat perkalian dengan 0 hasil dari 2 kurang 2. Kita mendapatkan persamaan linear pertama 2A tambah B sama dengan 5. Jika kita substitusi X dengan 3 pada bentuk Fx sama dengan X kurang 2 dikali X kurang 3 kali hasil tambah AX tambah B, maka akan menjadi F3 sama dengan 3 kurang 2 dikali 3 kurang 3 kali hasil tambah 3A tambah B. Nilai F3 sama dengan 7 diperoleh dari proses sebelumnya, sehingga dapat ditulis menjadi 7 sama dengan 0 tambah 3A tambah B. Didapat persamaan linear kedua, 3A tambah B sama dengan 7. Dari sistem persamaan linear 2 peubah, 2A ditambah B sama dengan 5 dan 3A ditambah B sama dengan 7, kita dapat memperoleh nilai A dan B, sehingga sisa pembagian dapat ditentukan. Kita bisa menggunakan eliminasi substitusi atau keduanya untuk mendapatkan nilai A dan B. Kita eliminasi peubah B dari kedua persamaan. Kebetulan koefisien B kedua persamaan sudah sama dan tandanya juga sama. Langsung saja kita kurangkan kedua persamaan, diperoleh negatif A sama dengan negatif 2 kali negatif kedua ruas, jadinya A sama dengan 2. Substitusi A sama dengan 2 ke salah satu persamaan, misalnya ke 2A tambah B sama dengan 5, diperoleh 2 kali 2 tambah B sama dengan 5. 4 tambah B sama dengan 5, B sama dengan 1. Karena nilai A dan B sudah diperoleh, maka sisa pembagiannya juga dapat ditentukan. Ganti A dan B pada pemisalan sisa AX tambah B dengan nilai yang didapat. Jadi, sisa pembagian Fx oleh X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 berdasarkan soal adalah 2X tambah 1. Contoh ini merupakan salah satu tipe soal teorema sisa. Ragam tipe soal lainnya akan mudah diselesaikan kalau kita memahami prinsip dasarnya. Matematika akan mudah dipelajari jika kita terbiasa melatih diri menyelesaikan soal-soal dari berbagai sumber dan dengan tipe yang berbeda-beda. Dan dengan belajar matematika, kita akan membuat otak kita tetap kenyang. Sekian pembahasan dari saya mengenai teorema sisa. Semoga dapat membantu kamu memahami materi ini. Sampai jumpa.